Halo, ketemu lagi dengan saya Andi dari Almela Industries. Oke, di malam ini kita akan ngomong yang light talk saja lah ya. Nanti kita mungkin ada bahas sedikit tentang market, sedikit tentang ya kehidupan sehari-hari juga, dan lain-lain lah. Oke. Sebelumnya saya minta maaf dulu ya. Ini soalnya suara saya agak mendem ataupun agak hilang sedikit. Soalnya saya baru sakit, hilang suara saya. Ini sekarang udah mulai membaik lah. Dan mungkin saya terkena virus influenza A atau influenza B yang lagi marak. Nah, satu kantor saya pun lagi sakit semuanya. Jadi, oke. Di malam ini kita akan bicara sedikit tentang, kita mulai dari kehidupan sehari-hari dulu lah ya, oke? Yang dari kehidupan sehari-hari begini, kalau teman-teman ada lihat atau nonton shop saya yang saya ada publish, itu saya ada membahas sedikit tentang silver atau perak. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, sebenarnya investasi perak itu worth it nggak? Atau biasanya kadang ada orang bilang emas sudah terlalu mahal, kalau 1 gram itu 2 jutaan ya mana bisa beli. Kadang ada yang nggak bisa beli ya, alternatifnya silver aja atau perak. Nah, kalau perak kan 1 gram masih 23 ribuan kalau saya nggak salah. Kita coba lihat saja ya harga emas perak 1 gram. Oke, kita ambil datanya dari ini saja ya. Ini soalnya dia biasanya harganya ini dia memakai harga per USD-nya. Jadi dia itu 1 gramnya itu 26.165. Ya sekitar begitulah. Jadi 1 kilonya itu berarti sekitar 26 juta. Oke, ini 26 juta harga per Senin 3 November 2025. Nah, kalau kita bandingkan dengan emas, 26 juta dengan 200 bukan loh. Dengan 2M 300 ya. Bentar, kita harga emas. Kok saya emas perak pula tadi. Maaf ya. Kita coba harga antam, emas antam. Oke, kita ini saja. Nah, kalau saya nggak salah ini di ya 2278, 2.278.000. Oke. Nah, 2.278 berarti 2.278 juta. Beda dengan yang tadi itu di harga 26 juta per kilonya. Nah, itu harga yang jauh beda banget. Itu udah jauh, udah ibaratnya emas langit dan bumi. Nah, masalahnya kan kalau teman-teman ada perhatikan di sosmed atau mungkin di Shopee lah, Shopee, toko oren atau Tokopedia, toko hijau, ada yang bilang perak itu adalah investasi. Oke, nah, atau dianggap sebagai alternatif. Ya, kalau tanya saya, menurut saya perak itu bukan alternatif dari emas. Itu ibaratnya kalau ditanya alternatif dari emas itu apa? Nah, bisa aja banyak kalau kayak gitu. Kalau misalnya kita anggap perak itu sebagai alternatif, berarti minyak mentah pun bisa jadi alternatif kalau begitu. Minyak mentah, palladium, platinum, nah itu bisa jadi alternatif dong kalau begitu. Nah, jadi jawabannya sebenarnya enggak. Perak itu bukan alternatif dari emas. Orang itu cuma merasa sekarang udah agak susah jual emas. Kenapa? Harga udah turun, tapi harganya masih mahal. Nah, jadinya untuk menyasar teman-teman yang mungkin ekonominya ya menengah ke bawah begitu, kalau kita suruh investasi emas kan agak susah. Jadinya ya
Mereka itu menganggap yaudah investasi perak saja, beli 1 kilo dapat 26 juta aja loh. Kalau nggak beli 100 gram lah 2 jutaan. Nah, masalahnya yang pertama bukan di sana dulu. Bukan di perak itu adalah investasi atau enggak, oke? Yang banyak beredar di kehidupan sekarang atau di sosmed sekarang itu adalah mereka itu mau jual perak itu di 1 kilo itu adalah 45 juta. Nah itu gila itu harganya. Kalau kita lihat 45 juta dengan 26 juta itu udah beda berapa persen itu udah jauh beda dengan harga emas sekarang. Nah jadinya kita coba lihat ya. Anggaplah ini harga peraknya ini mungkin bukan 26.000 lah, anggap 30.000 aja lah. 30 juta dengan 45 juta itu udah beda 50%. Nah, itu pun mereka taruh embel-embel investasi pasti cuan, beli perak saja, emas sekarang mahal. Bisa 100 gram, bisa 10 gram, bisa 1 gram. Nah, saya juga udah PO perak 1 kilo 45 juta pasti cuan. Kalau teman-teman yang sudah sering bermain di beginian, di logam mulia, di trading, itu kita tahu sebenarnya perak itu bukan alternatif. Pergerakan harga perak itu kadang bisa sama, ya betul. Kadang juga bisa jauh berbeda. Jadi kadang emas bisa naik, perak itu bisa turun, ataupun perak itu bisa ya stagnan harganya. Nah, jadi itu bukan jaminan sebenarnya. Orang itu cuma kasih kasih beginian karena FOMO. Emas kalau nggak ada di pasaran ya udah beli perak alternatifnya. Tapi sebenarnya enggak. Ya, jadi bagi teman-teman yang lagi mencari alternatif untuk untuk emas ya lebih baik nggak usah dicari lah. Nah, kalau menurut saya sendiri emas di harga sekarang itu masih mahal. Nah, masih mahal pertama, baru kelangkaan barang di pasaran itu membuat harga emas itu di pasaran itu nggak normal, sama dengan harga perak. Nah, kita itu kalau mengikuti website Antam sendiri itu barang perak 1 kilo itu lagi nggak ada barangnya. 1 kilo, setengah kilo, 250 gram itu lagi nggak ada barang. Nah, kita itu kalau bisa sih ya think smart aja, pakai logik lah. Nah, kalau misalnya kita beli 45 juta sekarang di harganya yang sangat tinggi, itu dianggaplah 30 juta, itu berarti kita harus nunggu dia naik 50% dulu supaya bisa balik modal. Nah, apakah teman-teman mempunyai waktu dan mempunyai niat untuk menunggunya? Nah, itu sekarang yang masih jadi tanda tanya. Dan kalau menurut saya sendiri sih enggak. Ini tidak normal. Jangan beli emas, jangan beli perak untuk sekarang, bukan untuk nanti. Nah, kalau nantinya harga emas Antam sudah yang di pasaran ya, itu sudah akhirnya mengikuti harga emas Antam yang di website atau di butik emas, ya udah kita baru bisa berpikir untuk mempunyai niat untuk beli loh. Nah, tapi sementara untuk sekarang enggak lah. Nah, kenapa saya bilang begitu juga? Kalau teman-teman cari di mungkin online shop atau ya mungkin di sosial media ada yang tawarin emas Antam dengan logo Antam dengan barcode, dijual dengan harga murah. Teman-teman itu harus berhati-hati. Kenapa? Sudah banyak mereka yang melakukan penipuan dengan begituan. Kenapa? Kan kita nggak bisa cabut keluar emasnya dari yang packaging baru emas Antam. Ya kan nggak seperti dulu yang dia pakai apa namanya itu seperti ziplock bag, taruh satu sertifikat begitu, jadi kita bisa keluarin emasnya, kita bisa taruh di alat pengecek emas. Nah, kalau yang sekarang apalagi yang gram rendah, dia itu
taruh di dalam seperti bungkusan yang kita nggak bisa keluarin lah intinya, untuk ngecek keaslian emasnya. Nah, itu udah banyak yang kejadian seperti begitu, barcode-nya sama, nomor serinya sama, tapi terakhir emasnya itu kadarnya itu berbeda. Nah, saya nggak mau teman-teman karena FOMO saja akhirnya jadi membeli sesuatu yang salah. Nah, teman-teman harus serba hati-hatilah yang untuk beginian. Oke, sekarang saya akan tunjukkan sedikit kenapa sebenarnya perak itu bukan alternatif dari emas. Oke, kita lihat langsung dari cat saja lah ya, supaya bisa lebih oke. Oke, kita kalau lihat ini adalah pergerakan harga perak dari broker FSCM. Nah, kita kalau lihat ini dari tahun 1970 dia ada naik, banting turun secara masif, naik lagi, banting turun lagi secara masif, baru ada naik lagi. Dan di sini ya kalau saya anggap ada kemungkinan di sini akan banting turun secara masif lagi. Nah, ini yang membuat kenapa pergerakan dari perak itu tidak sama dengan emas. Nah, kalau kita lihat dari SAU-USD ya, SAG-USD adalah kode untuk perak, sedangkan SAU-USD adalah kode untuk emas. Oke, kalau kita lihat dari SAU-USD, nah dia trennya itu dia naik, turun, memang ada koreksi, naik lagi lebih tinggi lagi, turun, koreksi, baru ada naik lagi lebih tinggi, dan ini saya menganggap ada kemungkinan ini sudah mau masuk ke fase koreksi. Bentar ya. Dari candle saja. Oke. Udah mau masuk ke fase koreksi. Nah, kenapa saya berpendapat beginian? Oke, kita mau lihat dari mana dulu? Apakah kita lihat dari technical analysis dulu atau kita lihat dari pasaran dulu? Oke, kalau kita lihat dari pasaran dulu lah ya. Kalau kita lihat dari pasaran, kalau teman-teman ada mungkin lah masih ingat di generasi COVID tahun 2020, 2021, masker itu mahal banget. Kenapa masker mahal? Karena mereka udah menyetok duluan barangnya. Oke, setelah itu pada saat sudah ada pandemi, mereka itu tahan barangnya sampai banyak permintaan, mereka naikkan harganya sampai kalau nggak salah hari itu 200-300 ribu ya itu per kotak, baru mereka buang semua barangnya. Oke, nah kalau masker mungkin oke lah, karena hari itu banyak yang menyarankan untuk memakai masker di ruang publik, tidak ada pilihan lah. Tapi kalau emas sendiri kan sekarang ada pilihan, kita itu bisa memilih untuk mengambil, untuk membeli atau tidak, karena ini kan sebenarnya kalau kita beli pun tidak ada fungsionalitasnya sama sekali di kehidupan kita, kecuali jadi pegangan saja. Nah, kalau di pasaran sekarang harga emas itu, yang emas antam itu mahal banget. Nah, kalau mahal banget itu kita bisa lihat itu dia udah seperti bubble dari, ya kita bisa contohin dari masker itulah, kejadian masker itu. Nah, karena supply and demand, supply-nya dikit karena ditahan, demand-nya banyak karena harga emas naik terus. Nah, itu yang membuat menurut saya emas itu kemungkinan sudah mau memasuki fase koreksi. Kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari lah ya. Oke, sekarang kalau kita lihat dari technical analysis dulu. Technical analysis yang saya pakai itu adalah Elliott Wave. Elliott Wave itu kita harus buat persamaan dari cara pikir kita dulu lah ya dari awal. Oke, saya kasih lihat dulu lah ya. Kalau di emas itu kita itu mengenal adanya namanya impulse wave. Impulse wave itu adalah apa? Dia ada 1 2 3 4 5, wave 1 naik dulu. Oke. Baru koreksi, wave 2. Naik dulu lagi, wave 3. Koreksi, wave 4, baru naik lagi wave 5. Jadi dari di tiap
di tiap kenaikan itu dia lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Oke. Oke, sekarang kita balik ke chartnya dulu di SAUUSD. Oke. Nah, kalau kita lihat ini dia mirip dengan yang saya tunjukkan itu, impulse wave namanya. Oke, di sini saya sementara ya, saya menganggap ini adalah wave 1 2. Oke, setelah itu di sini adalah wave 3 of 3, wave 4 of 3, wave 3 akan koreksi wave 4. Seberapa jauh nih wave 4 ini? Oke. Kalau kita lihat ya, kalau kita memakai rumus teori dari Elliott wave, wave 4 itu kemungkinan ada di Fibonacci retracement 23,6 atau 38,22%. Jadi kalau misalnya kita tarik dari ini wave 2 dan wave 4, wave 2 dan puncaknya wave 3 itu dia ada di sekitar 3.407 atau 2.804,74. Kalau di harga sekarang anggap di 2.804, dia itu akan retracementnya itu masih lumayan jauh, masih ada turun $1.200 lagi. Nah, atau sekitar berapa persen ini ya? 1.230%, mungkin sekitar 30%-an lah. Nah, 30%, oke. 30% itu berarti sekitar 2.200.000 ya, mungkin ke harga sekitar 1,5 juta, 1,6 juta per gramnya. Oke. Itu sementara. Nah, bagaimana saya bisa tahu? Oke, pertama kita lihat dulu ke time frame yang lebih kecil. Kita itu kalau di Elliott wave, kita itu harus mencari pola yang menunjukkan kalau ini sudah mau balik arah. Oke, jadi contoh kita masuk ke di daily dulu, one day. Di daily ini sebenarnya saya sudah ada jelaskan di video saya yang sebelumnya, ya, tapi saya akan jelaskan ulang. Di sini ini adalah fase koreksi yang namanya adalah complex correction. Complex correction itu cuma bisa terjadi di dua wave saja, wave 4 ataupun wave B. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah complex correction A, B, C, D, E. Oke, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D, ini adalah E. Oke. Nah, oleh sebab itu saya menganggap di sini adalah wave 4. Nah, kalau kita merujuk dari di sini, wave 4 itu adalah satu wave sebelum wave terakhir. Nah, oke. Dari situ saya menganggap ini adalah wave terakhir yang naiknya ini. Di sini adalah wave terakhirnya, udah naik. Nah, kalau kita anggap ini adalah wave terakhir, ini berarti adalah satu keseluruhan wave. Nah, dia berarti dari sini dia adalah 1, 2, 3 of 3 di sini, 4 of 3, 3, wave 4, wave 5. Oke, di sini adalah satu bagian lah. Oke. Nah, kalau ini adalah satu wave, kita kalau masuk ke monthly lah ya, weekly dulu lah ya. Tadi kan di sini kan ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan tadi wave 1 2, 3 of 3, 4 of 3. Nah, di sini 4 of 3. Nah, kita di sini kemungkinan ini adalah wave 3. Kenapa? Ini kita anggap wave 1, wave 2. Oke, udah. 3 of 3.
4 of 3, 3. Nah, atau bisa juga di sini kalau kita lihat retracementnya ini seberapa jauh ya. Kita lihat dulu ya. Dari sini kita anggap dia turun ke sini. Nah, kita bisa anggap ini dia itu pun bisa jadi wave 4 di sini. Jadi ini kemungkinan dia ini adalah 1 2 1 2 3 of 3 wave 3, wave 4, wave 5. Nah, jadi ini kemungkinan di sini dia adalah satu wave yang besar. Oke, soalnya ini kan pun udah lumayan lama, dari 2015 sampai 2025, udah 10 tahun. Jadi kemungkinan di sini adalah satu wave besar. Nah, jadi ini adalah 1 2 3 of 3, 4 of 3, 3 4, koreksi yang lumayan besar. Oke. Kalau kita lihat dari daily-nya lagi, balik lagi kita ke daily. Oh, bukan. Oke, di sini kan sudah ada koreksi. Kita balik lagi ke H1 lah ya. H1 dulu. Bukan balik lah, kita ke H1. Nah, kita balik ke H1. Di sini sementara saya masih melihat ada peluang ini adalah impuls. Dan bisa juga ini adalah peluang bisa sebagai ABC ataupun koreksi. Kenapa? ABC dengan impuls itu dia cuma bedanya dia tidak ada wave 5-nya. Oke, jadi ini misalnya ini bisa seperti A B C. A B C. Oke. Bisa juga dia wave 1, wave 2, wave 3 of 3, wave 4 of 3, 3 4 bisa di sini. Ini sementara kita coba pakai Fibonacci retracement ya. Dia bisa di sini udah lewat 23,6, bisa lebih atas lagi 4075. Tapi saya lebih prefer yang 4075. Kenapa? Di sini kalau kita lihat di sini ada seperti correction A B C. Jadi di sini ada kemungkinan, masih kemungkinan ya. A B C wave W, ABC, wave X, W, X, ABC, W, X, Y di 4075. Jadi untuk hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan, saya menganggap kayaknya ini SAU ini masih kemungkinan akan naik lah, mungkin ke 4000-an di sini lah. Akan beri high-nya yang ini dulu, naik ke 4075, mungkin sekitar sini lah, antara 4075 sampai ke 4133. Habis itu dia lanjut turun satu leg lagi ke wave 5. Nah, kalau misalnya dia turun lagi ke wave 5, saya menganggap itu adalah impuls, sudah lengkap satu leg impuls wave 1-nya, antara wave 1 atau kemungkinan bisa wave A. Tapi aku rasa sih ini untuk sementara masih wave 1 lah ya. Saya masih anggap ini wave 1 untuk turun. Oke. Jadi sementara belum, saya nggak ada trade SAU sebenarnya. Cuma karena lagi hype SAU sekarang, jadi ya saya ikut analisa dulu untuk mungkin untuk kasih gambaran lah kira-kira emas itu mungkin mau ke arah mana. Oke. Sedangkan kalau kita lihat ke SAG USD dulu, masih tetap di H1. Nah, ini pergerakannya itu tidak begitu sama. Kalau teman-teman lihat, ini koreksinya lebih singkat. Sedangkan ya kalau SAU ini dia koreksinya ini lebih masif. Oke, kalau kita lihat dari SAU USD, kita coba analisa dulu. Ini sebenarnya masih sama. Wave 1, wave 2, wave 3 of 3, 4 of 3, wave 3, wave 4. Nah, ini kita kalau lihat retracementnya,
dia udah sampai di 38,2. Nah, kita lihat apakah SAG USD hari ini akan turun atau dia lanjut naik lagi. Nah, ini belum tahu. Ini masih di sini masih terbentuk 3 wave saja, belum 5 wave. Nah, kalau biasanya wave 4 itu dia mentok-mentoknya itu cuma sampai ke 50% saja, ke ya inilah sampai sini saja. Kalau misalnya lebih atas lagi, kemungkinan di sini adalah ABC turun. Apakah kalau ABC turun itu tidak menjamin dia itu bakal turun lebih dalam lagi? Itu bisa. Kenapa? Karena ABC itu bisa bagian dari wave WXY. Jadi kemungkinan di SAO itu bisa impuls turun, di SAG USD itu dia bisa seperti wave ABC turunnya. Oke. Nah, sementara kalau bagi saya sih nggak menarik lah. SAG ini sama SAO ini masih belum jelas lah dia itu mau ke arah mana. Kita ini cuma bisa melihat apa yang market kasih kepada kita. Kita akan trade sesuai dengan data yang diberikan oleh market. Oke. Kita balik lagi kalau misalnya kita ke trade trade ya, auto trade kita, trade dari Almera Indicesnya sendiri, kita ini masih oke, kita udah ada masuk di US 100, baru masuk saja di jam 7, barusan 2 menit yang lalu lah. Nah, kita itu tetap masuk di buy, tidak ada masalah. Kalau saya ada 2 akun, yang satu lower risk, yang satu lagi memang agak higher risk lah, cuma beda di 0,1 lot saja. Nah, tapi TPSL-nya itu semuanya sama. Ini semuanya udah auto trade, seperti yang teman-teman lihat tadi saya ngomong sama teman-teman, trade-nya udah jalan sendiri. Saya tidak ada pegang apa-apa dari tadi, tidak ada pegang handphone, tidak ada input lagi. Ini semuanya sudah jalan berdasarkan teknik Elliott Wave. Nah, kalau kita lihat dari backtestnya dulu lah ya, kita lihat historinya. Ini kalau kita lihat teman-teman, ini 0,3 kita tes lah ya, sampai per hari ini di 0,3. Ini kita start dulu terus ya. Teman-teman lihat di bawah ini yang saya highlight, tanggal 28 bulan 10 dia entry-nya. Kita lihat 28 bulan 10 entry-nya di jam 20 sama ini 17 menit ini teman-teman tahu ini kenapa? Ini 2017 ini karena saya nggak tahu koneksi MetaTrader 5 saya yang di VPS, dia itu gagal terus pada saat itu connect ke server AXM. Jadi ya sampai 17 menitan juga dia baru bisa connect. Tapi setelah udah connect langsung dia paksa entry. Oke. Dapatnya di 26.024, beda berapa ya? 15. Beda 15 dengan dari backtestnya. Oke, tidak ada masalah. Tetapi profitnya tetap sama di tanggal 29 bulan 10. Kalian ini 29 bulan 10. Ini kalau teman-teman lihat ini 22.59, ini maksudnya dia take profitnya di antara jam 22 sampai jam 23. Nah, sedangkan di sini ya teman-teman lihat dia take profitnya di jam 22 lebih 2 menit lah, dalam keadaan kena hit TP di 55 sama 54,9, beda sedikit kena masalah di spread saja. Oke, di sebelumnya juga sama. Ini entry 27, exit 28. Ini entry 27 jam 18, exit 28 jam 15.30. 28 15.30, 54,9. Oke, kalau kita lihat di atasnya lagi, entry tanggal 24 ini di backtestnya 24 jam 17, exitnya di 27
jam 2. Jam 1 sampai jam 2 tanggal 27 bulan 10. Di sini kita lihat exitnya di ya, tanggal 27. Nih. Nah, kalau teman-teman lihat ini kenapa bisa agak sedikit beda di sini. Teman-teman tahu ini tanggal 27 itu hari apa? 27 itu adalah 27 bulan Oktober, November, Desember. 27 itu adalah hari Senin. Jadi ini 27 bulan 10 hari Senin, ini adalah pas pembukaan market. Jadi market itu pada saat opening market ada gap naik. Nah, jadi langsung hit DP. Nah, sedangkan kalau di sini nah dia memang ada hit DP, cumannya dia di 1 jam berikutnya. Nah, karena gap itu kalau di backtest itu dia nggak ada gap. Jadi dia cuma lihat opening naik, turun lagi, balik masuk ke harga opening. Di sini harga openingnya berarti tidak hit TP kalau di backtest ya. Jadi itu bukan masalah besar sih sebenarnya. Karena pada akhirnya dia hit TP-nya di antara jam 1 sampai jam 2. Ini berarti sekitar jam berapa ya? Ini jam 2 ya? Jam 4 pagi nih. Hit TP-nya kayaknya jam 5 pagi kalau di backtestnya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, yang penting tetap hit TP. Oke. Oleh sebab itu saya bilang auto trade-nya ini sendiri dia itu sudah saya buat sedemikian rupa. Saya tidak bisa bilang perfect, saya tidak bisa bilang sempurna, tapi sedemikian rupa sehingga backtest dan live trade-nya itu bisa sama. Nah, jadi teman-teman itu kalau lihat hasil dari backtest dari sini, dari link tree-nya Almela Indices-nya sendiri, itu di sini. Yang teman-teman lihat ini adalah seharusnya terjadi di market nyata. Kalau misalnya kita trade ya pakai settingan yang persis sama seperti begini dan tidak ada perubahan sama sekali, ini adalah backtest yang mewakili live trade-nya Almela Indices-nya sendiri. Kalau teman-teman lihat, saya itu udah buat sedemikian rupa supaya drawdown-nya itu paling minimal untuk profit yang ya saya buat semaksimal mungkin lah, dengan equity drawdown-nya itu seminimal mungkin seperti ini. Dia di 646. Ini untuk US 100, yang untuk di Jerman 40 di 536. Jadi sementara itu saya cuma trade US 100 dengan Jerman 40 karena nampaknya ya itulah yang profitnya paling gede sekarang. Nah, sebenarnya ya memang betul juga sih kalau kita lihat dari trade-nya ini kita lihat dari 1 September sampai 1 September dari 1 Oktober sampai 31 Oktober untuk simbol US 100 saja itu udah dapat $348. Kalau kita ini saya hari itu saya masuknya ini di equity 2000 untuk 0,4. Nah, ini saya ada sedikit perubahan lah pada saat itulah. Tapi kalau misalnya kita ambil aja dari 0,4 ini udah kita lihat dari backtest aja lah ya, soalnya kan udah sama ya, jadi ngapain saya pusing-pusing lagi. Kalau kita pakai 0,3 37% per bulannya. Saya bukan bilang ini adalah hasil yang sangat bagus, karena kenapa?
Karena trading itu sendiri dinamis. Jadi bisa aja di bulan ini kita profit, bulan depan bisa loss, bulan depannya lagi bisa loss, bulan depannya lagi bisa loss, dan bisa juga profit berturut-turut. Nah, jadinya kita itu tidak bisa 100% pasti jamin, oh, 1 bulan 38%, itu gak ada jaminan sebenarnya seperti begitu. Karena trading itu adalah dinamis, trading itu selalu berubah-ubah, market itu selalu berubah-ubah, kita itu cuma mengikuti arah market. Nah, kalau market saham turun, ya udah, nggak trade dong, nggak ada buka open position sama sekali. Tapi kalau marketnya lagi naik, kita ikut follow the train, follow the big mover market. Oke. Udah lumayan, udah dapat $7 ya. Semoga kita bisa hit TP di 26.202. Oke, kalau kita lihat dari ininya sendiri di Nasdaq, balik lagi, dia itu entry-nya kenapa? Karena dia anggap ini adalah wave 1, wave 2, wave 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi dia menganggap ini adalah kemungkinan naik lagi untuk 3 of 3-nya, mengikuti arah market. Jadi dia TP-nya sekitar di sini lah, di atas high-nya ini. Nah, ya semoga bisa TP lah, supaya klien-klien saya pun bisa dapat profit yang lumayan oke. Di Germany 30 sendiri, yap, Germany 30 lagi naik, cuma dia karena nggak ada setup 1-2-1, nggak ada setupnya ini. Nah, ini kan soalnya dia lagi posisi lumayan turun, jadi dari Almela Indicesnya sendiri masih menganggap ini kemungkinan ini masih dikonsolidasi lah, belum ada di sini, belum ada kemungkinan untuk naik. Jadi kalau saya anggap mungkin hari ini belum ada trade lah kalau untuk Germany 30 atau DAX ini. Kalau di Nasdaq mungkin ya semoga hari ini bisa TP lah. Oke. Apalagi ya yang mau kita bahas ya di market sendiri udah. Nampaknya begitu saja sih sebenarnya ya yang saya bisa kasih insight tentang market. Ya kalau misalnya saya bahas seperti di oil atau di mana-mana, nanti jadi lari kemana-mana trade kita, jadi panjang video ini. Lebih baik kita cuma sekitar market yang lagi hype dan sekitar trade-nya Almela Indicesnya sendiri. Nah, kalau saya sendiri menganggap trading itu seharusnya tetap harusnya itu membosankan. Makanya slogan utama dari Almela Indices sendiri itu adalah trading should be boring. Trading itu seharusnya itu membosankan. Kemungkinan bisa membosankan banget. Kenapa? Pada saat trading membosankan, kita itu bisa berpikir secara jernih. Kita itu bisa berpikir secara waras. Kita itu bisa tidak FOMO sama sekali. Kita itu bisa tidak mengikuti teman-teman, misalnya ke kripto, atau FOMO ke emas, atau FOMO ke perak, atau ke yang lainnya. Nah, jadinya kalau menurut saya sendiri, trading itu kalau bisa sih jangan sebagai penghasilan utama. Kenapa? Kalau kita buat jadi penghasilan utama, apalagi bagi teman-teman yang baru mulai atau baru mulai merintis atau sebagai player newbie, trader newbie, itu janganlah buat trading for living. Karena trading for living itu tekanannya itu lumayan berat. Nggak trading, nggak makan. Nah, nggak trading, bini nggak bisa jalan-jalan, anak nggak bisa ke time zone, anak nggak bisa bayar uang sekolah. Ya lebih baik sih jangan seperti begitu. Kalau menurut saya, ya saya mengenal banyak orang yang trading itu dibuat sebagai sampingan saja. Dan kebanyakan yang trader begitu itu, mereka itu lebih waras trade-nya daripada yang
mengagung-agungkan trading for living, trading from everywhere, trading from anywhere. Karena di market itu dia nggak selamanya, nggak 24 jam dia bergerak gila-gilaan. Dia itu cuma di market malam yang sebenarnya bergeraknya gila-gilaan. Dan ada kemungkinan lah terkadang bisa di sore hari. Nah, kalau di sore hari yang pernah saya nampak gerak gila-gilaan itu, kalau yang dari sepengalaman saya ya, itu cuma ada 2 instrumen yang pernah saya lihat bergerak gila-gilaan. Itu adalah di STI USD atau minyak crude oil, sama di XAU USD saja. Nah, selebihnya itu ya gerak-geraknya oke lah, bukan gerak yang betul-betul masif, yang betul-betul bisa buat kita dapat banyak uang dengan lot terkontrol. Lot rendah, misalnya di XAU USD 0,01. Dia itu palingan ya pergerakannya bisa lah dapat di 0,01 $10-20, bisa turun lagi. Nah, sedangkan kalau di market malam itu pergerakannya itu bisa lebih gila-gilaan, lebih enak menurut saya. Tapi itu pun tidak menjamin saya untuk trading hampir tiap hari. Nah, karena saya pun sendiri ada kesibukan yang lain, ada kerja kantoran, malamnya baru trading. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ya, trading saya itu trading yang menunggu. Bukan trading yang memacu adrenalin, bukan trading yang aduh, ini udah mau naik, ini udah mau news, ini udah mau FOMC, ini udah mau NFP. Nah, tradingan saya bukan tradingan yang begitu. Tradingan saya itu ada tradingan yang santai. Market mau bergerak gila-gilaan, saya santai. Market mau bergerak santai saja, saya pun santai. Market mau diam saja di market holiday, saya pun santai. Tidak ada paksaan, tidak ada force, tidak ada niat untuk seperti mengejar sesuatu yang hari ini harus $100, hari ini harus dapat 500.000, minimal 1 juta bawa pulang. Tidak seperti begitu. Trade itu seharusnya tidak seperti begitu, karena market itu tidak bisa 100% kita prediksi hari ini mau naik, hari ini mau turun. Kalau teman-teman lihat ya, saya kasih lihat ya. Di email, mungkin di email teman-teman itu banyak yang beginian. Nah, ini fluktuasi market insight, currency strength, ya, yang nggak guna-guna punya semuanya. GoPro Weekly, Forex Pro Weekly, analisa dari broker-broker yang buat pusing aja. Teman-teman itu harus punya teknik trading, harus punya modal untuk trading, harus punya keinginan untuk trading yang benar, harus punya psikologi yang bagus untuk trading yang benar. Nah, oke, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya harus kasih lihat gambar ini supaya pihak YouTube itu bisa meloloskan video saya, karena ya takutnya ini seperti mengajak teman-teman untuk memberikan informasi yang sesat. Sebenarnya ya saya kasih informasi ini ya kemungkinan dan sudah banyak diterapkan oleh trader-trader profesional lainnya. Mereka itu selalu santai, trade-nya itu selalu calm down, dengan kepala dingin, bukan dengan adrenalin. Nah, kalau teman-teman bisa juga belajar teknik, belajar psikologi. Psikologi itu adalah teknik, kalau menurut saya teknik trading nomor 1 itu adalah psikologi dulu. Saya bilang itu adalah teknik loh. Kenapa? Kalau kita kasih bayi trading, mereka itu pun bisa tekan buy, tekan sell. Nampak biru, kita bilang sama mereka, kalau ini biru, close saja ya. Mereka itu tidak merasakan psikologinya, tidak merasakan adrenalinnya. Mereka itu, sudah biru Dedi, apakah ini mau di close? Ya udah close saja, close. Mereka itu tidak merasakan itu. Nah, kita itu juga harus sama seperti begitu untuk psikologisnya. Oke? Kita itu harus selalu santai, selalu tenang dalam trading. Saya itu tidak bisa capek untuk mengatakan ini, karena itulah yang sering saya temukanlah salah satu masalah yang sering terjadi di trader.
Mereka itu tradingnya itu mengejar profit. Aduh, kalau loss harus revenge trade, kasih balik modal, loss lagi, balik modalkan lagi, loss lagi, balik modal kak, berusaha terus, lot naik, akhirnya rungkak deh, MC deh, margin call. Nah, saya tidak mau teman-teman trade seperti begitu. Saya maunya teman-teman tradingnya itu seharusnya should be boring. Oke? Begitu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selamat malam. Bye-bye. See you on the next time.